Ataupun dia bisa katakan begini, lokasi bisa di mana sahaja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi dalam acara Ngopi Barang Santai-Santai bersama dengan Pak Razi. Bersama dengan Pak Razi. Jadi kita ngopi-ngopi sampai kita bahas-bahaskan tentang isu-isu semasa yang mungkin satu isu yang sedang berputar di minda setiap orang yang ingin sukses di dunia ini. Saya pernah mengikuti satu seminar motivasi. Dia buat satu contoh ya. Anjing yang kenyang, maaf ya, saya bukan mengatakan kita anjing, tidak. Ini saya pernah mengikuti satu seminar motivasi. Waktu saya dalam keadaan down dulu kan, motivator saya, pembimbing saya, dia buat satu contoh. Dia letak kita dalam satu kandang, anjing yang galak, anjing tu galak, manusia tu galak juga. Kayak macam bodybuilder itulah, wrestler apa, itulah, yang kuat itu. Anjing kenyang, anjing galak ni kenyang, manusia kenyang. Anjing itu takut dengan manusia. Dia diam je, dia enggak ganggu manusia. Tetapi di saat lapar, manusia tu takut dengan anjing itu. Anjing tu lebih galak kadang dia lapar gitu. Ngerti enggak maksudnya? Tapi dalam keadaan kenyang, anjing tu takut dengan manusia itu. Manusia kan badan gede kayak macam Miguel ini. Memang bodybuilder ini kan. Kalau cerita tentang silat itu serah tahap yang paling tinggi itu kan. Kencang dia kan. Dia tenang-tenang anjing tu. Ada anjing itu kan. Tapi di saatnya lapar, kabur dia dengan anjing itu daripada kandang. Itu manusianya begitu. Harusnya dalam keadaan kita yang sedang jatuh itu, gagal itu, harusnya kita lebih kuat. Ibaratnya kalau lebih kuat daripada royal ni tadilah. Kerana kita yang lebih membutuhkan itu. Kalau mereka ni menikmati, mereka sedang di dalam zaman menikmati. Tapi kita ni di dalam zaman sedang mencari. Yang mencari itu harus lebih kuat daripada orang yang menikmati. Itu maksudnya itu tadi tu. Ini panjang cerita ni lah. Dan juga guys ya, satu hal yang saya pelajari dan dapat mengubah pemikiran saya. Ini saya cerita tentang diri saya lah ya. Cerita diri saya mungkin bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya sebenarnya cuba, apabila ditanya pada saya tentang kesuksesan ini, saya sebenarnya mengimbas kembali perjalanan hidup saya sebagai satu renungan buat saya ya, dan mungkin bermanfaat buat anda semua. Dan sekiranya bermanfaat, mudah-mudahan insya-Allah lah, mudah-mudahan bisa memberi sesuatu buat anda lah ya. Kalau kita bicara tentang apa yang saya pelajari dan dapat mengubah pemikiran saya adalah apa yang saya panggil tentang konsep diri itu. Tentang konsep diri itu. Konsep diri itu sebenarnya, kalau kita bicara tentang konsep diri itu adalah bagaimana cara kita berfikir, kita merasa dan melihat diri kita sendiri ya. Di hadapan orang lain kita selalu melakukan hal yang konsisten. Sebagai kadang-kadang orang bagi orang kita fikir itu adalah diri kita ya. Titik awal kesusahan saya lah, kerana ditanya Miguel tanya pada saya ini, Miguel Imran tanya pada saya ni tentang kesuksesan. Saya kaitkan dengan tentang diri saya ni. Tentang titik awalnya kesuksesan saya adalah dengan mengubah konsep diri saya. Itu ya. Kita akan sampai pada satu titik sehingga kita menyadari bahawa kita bisa berbuat lebih banyak ya dari yang pernah kita lakukan sebelum ini. Saya teringat saya pernah baca satu buku seorang bijaksana, Aristotle, menyebut memahami diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. You know who you are. Sebenarnya kalau kita sedang memahaminya, itu adalah kebijaksanaan, permulaan awal yang cukup bijaksana. Jadi kita tahu, dan kita tahu apa kemauan kita. Kita harus faham. Jangan kita kabur-kabur kerana mungkin diteriak oleh isteri kita, jadi kita lupa apa tujuan kita kan. Dimarahin gitu kan, gara-gara ini kisah ni benar ini. Ada teman saya, tapi saya jangan sebut lah itu ya. Ada teman saya gitu ya. Istrinya ngomel dengan dia kerana penghasilan enggak cukup. Jadi istrinya ngomel-ngomel, marah-marah dengan dia. Jadi dia lupa tujuan awalnya. Tujuannya adalah untuk mencari rezeki, karena sering diomelin isteri, dimarahin isteri. Akhirnya dia
dia kahwin lain gitu. Bukan tujuannya begitu. Jadi intinya harus faham tujuannya itu. Itu kurang ajarnya itu ya, kurang asam gitu ya. Dia bukan mencari solusi, dia menambah problem lagi gitu kan. Karena ya, jadi sebagaimana saya memetik kata-kata bijak daripada Saidina Ali ya, Saidina Ali bin Abi Talib ya, Khalifah Islam keempat, dia berkata bahawa kekesalan atau kita bicarakan tentang balas dendam lah. Balas dendam yang terbaik adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Kita kesal banget ini kan. Orang cuekkan kita, orang menghina kita segala macam. Hari kita dendam dengan orang itu. Dendam yang terbaik bukan kita pukul orang itu, adalah dengan memperbaiki diri kita sehingga kan kita lebih tinggi dan lebih besar daripada dia itu tadi. Memperbaiki diri kita. Jadi guys semua ya, kalau saya mau garis bawahi lah, hakikatnya adalah rata-rata individu tu memiliki potensi yang luar biasa. Kalau kita sebab itulah sebenarnya kalau kita sering mengikuti ceramah-ceramah agama ya, sesungguhnya manusia tu diciptakan dengan indah-indah kejadian. Jadi manusia tu mempunyai banyak-banyak kelebihan ya, sehingga Tuhan mengatakan bahawa aku dah beri yang terbaik buat kamu. Tapi pilihan tu aku berikan kepada kamu. Sama ada kamu mau menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang gagal, adalah hak kamu. Itu dalam Quran juga itu. Memang Tuhan menciptakan kita dengan seindah-indah kejadian. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, itu dia. Kisahnya itu kan. Jadi kalau kita mengkaji sebenarnya guys ya. Ini saya menyeru kepada sahabat-sahabat saya terutama yang berada di dalam rumah Keling ini. Terimalah hakikat ini, terima hakikat. Sebagaimana anda buat maksimum sekalipun sebenarnya kita baru menggunakan tidak lebih 10% daripada potensi diri kita. Ada 90% lagi yang kita tidak tahu, yang belum kita gunakan, yang kita tidak tahu, ada 90% lagi. Jadi sebab itulah nasihat saya adalah semua orang mau sukses. Nasihat saya adalah anda berusaha bagaimana sekalipun, Anda mungkin Anda menggunakan tidak lebih daripada 20%, bawah daripada 20%. Ada yang mengatakan baru menggunakan 2%, tapi saya pergi pada maksimum 20%, ada 80% lagi. Jadi intinya adalah ini yang kita mengatakan bahawa di saat kita belum menemukan kesuksesan, kita gagal itu tadi, sebenarnya kita katakan kepada diri kita bahawa kita belum menggunakan potensi kita yang 80% itu tadi ataupun 90%, kita belum menggunakan lagi. Jadi di saat kita bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menjadi mentor kita, bisa mengarah kita itu tadi, kita gunakan tambah lagi, mungkin tambah 10%, 20% lagi kerja ni tadi. Buat ni tadi. Ya, jangan lihat kepada kegagalan. Sebab itu kalau kita di zaman-zaman saya dulu berani gagal, orang berani gagal tidak akan gagal, kita siap itu. Jangan berani gagal tu maksudnya memang kita siap untuk gagal, tidak. Kita berjuang itu, gagal lah ibaratnya gitulah kan. Itu potensi diri kita akan keluar gitu. Ya, janganlah kita berjuang untuk gagal, janganlah begitu maksudnya. Kadang-kadang hayat tu salah juga Amin kan. Berani gagal dengan kita berjuang untuk gagal. Itu salah itu. Maksudnya kita sudah siap untuk gagal. Gagal lah. Itu kita akan pergilah. Ibaratnya begitulah ya. Kalau kita renungkan potensi diri kita ni cukup luar biasa sekali lah ya. Kalau kita hidup 100 tahun sekalipun, dia tidak akan habis potensi diri kita itu ya. Jadi berbalik tentang soalan yang paling besar adalah bagaimana cara kita mengeluarkan potensi itu? Ini dia punya, kalau cerita. Ini bukan rahsia, ini tips. Kalau rahsia saya enggak boleh sharing dengan anda lah itu tadi ya. Ini tips itu ya. Ini yang penting ini. Ini penting ya. Kita harus kita harus menggali potensi itu secara mendalam dengan mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru. Itu yang kadang-kadang orang-orang zaman sekarang tu banyak saya dengar sekarang kan, think out of box kata dia kan. Kita harus berani berfikir di luar daripada kemampuan kita, ibaratnya kita daripada kotak lah ya. Think of the box itu kan. Kita harus berani mempelajarinya dan mempraktik hal baru.
contohnya kayak macam zaman sekarang lah. Zaman sekarang ini orang berceritakan zaman era digital. Bukan saya mengatakan ini, satu dunia mengatakan ini. Satu dunia mengatakan ini. Ini adalah era digital. Tapi bukanlah bermaksud era digital ini, era tidak digital tidak boleh hidup. Jadi era tidak digital ini dia akan menumpang kepada era digital. Kerana era sekarang adalah era online, era digital. Ada yang bertanya saya, Pak Raji ini cuma cerita online apa jadi buat offline? Ini saya menceritakan fakta, bukan saya menakutkan teman-teman, tidak. Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin walaupun pahit, dia harus sampaikan. Di dunia mengatakan bahawa ini sekarang ini era digital. Anda bukalah buku mana, tanyalah Presiden Indonesia ke, tanya Bill Gates, tanya siapa-siapa, tanya Donald Trump pun lah. Pasti semua mengatakan bahawa now is era online. Dunia digital. Jadi yang bukan digital kita menumpang. Kalau kita siap jadi seorang penumpang, teruskanlah. Kadang-kadang enggak salah kan, kadang kita mau bangunkan itu era digital itu tadi, ya. Jadi kita harus siap mempelajarinya dan mempraktikkannya. Ini hal-hal baru ni tadi. Ada mau tanya ya? Iya, Pak. Ini cerita pasal online. Tadi saya dengar tadi macam-macam mau tanya aja. Sekarang kan zamannya online nih kan. Iya, ya. Banyak anak muda ya macam saya lah, Pak, ya. Oh, iya, Masih iya. muda. Nah, jadi banyak teman-teman punya kelebihan. Cuman kadang mereka bingung nih, Pak, untuk menemukan satu platform yang bagus ya. Nah, kita kan udah ada nih kan, Pak. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan message ini buat mereka bahwa ini loh ada satu kendaraan yang siap mendukung untuk kesuksesan teman-teman yang di luar sana gitu, Pak. Wah, ini satu soalan yang kelihatannya simple. Tapi rumit saya menjawabnya lah. Kantung emas, Pak, pertanyaan Kantong emas. Kalau saya yang rumit-rumit begini, saya berbalik kepada kisah Rasulullah lah. Kalau yang rumit begini, saya akan berbalik kepada kisah Rasulullah itulah ya. Rasulullah tu mengatakan dalam keadaan kita berbisnes ini, kita harus berbicara seadanya. Maksudnya jangan kita menyembunyikan fakta. Itu kita menceritakan apa yang benar tentang, kalau kita berceritakan tentang produk, kalau kita menceritakan kalau produk itu kurang bagus, kita ngomong produk kurang bagus. Kalau produk yang bagus, kita ngomong produk ini bagus. Jadi kita ngomong seadanya yang sebenarnya gitu. Dan kita jangan takut. Rezeki itu daripada Allah. Dan itu pesan Rasulullah lah. Jadi berbalik tentang kisah itu, saya bisa menyampaikan di sinilah. Kalau kita menceritakan tentang dalam sisi membangunkan karir bersama dengan Keling, program inspirasi itu tadi, kita memakluminya bahawa banyak program-program seumpama ini berada di luar sana. Mereka menyiapkan satu pelatihan yang luar biasa, ya, bagaimana cara menjual. Tetapi kalau kita melihat kekurangan-kekurangan yang terdapat di luar sana itu, mereka cuma memberi ilmu. Tetapi mereka tidak menyiapkan dia punya fasilitasnya itu. Kerana apa? Mereka tidak salah. Kerana ibaratkan beginilah. Mereka itu mencari, bisnes mereka adalah bisnes pelatihan. Bisnes mereka adalah bisnes memberi ilmu. Tetapi kepada kita, ilmu yang kita berikan ini, itu adalah satu satu bantuan. Satu keikhlasan lah, satu sharing, satu komplimen. Kita kasih ilmu ni diibaratkan gratis lah, ibaratnya gitulah. Kita kasih kepada mereka. Yang bisnes kita ini sebenarnya adalah membawa mereka berbisnes. Ini bedanya. Jadi intinya kita menyiapkan dia punya fasilitinya dengan produknya, dengan dia punya Kenet kita, semua lengkap lah, semua lengkap itu. Ilmu kita beri, fasilitasnya produk kita ada, cara menjual itu ini, kita ada Kenet kita ada digital brain. Jadi intinya dengan ilmu yang mereka ada itu, dengan equipment yang kita siapkan ini, jadi tujuan mereka cuma satu, yang lain itu kita akan dorong sebagai satu contoh lah. Dan ini harus kita sampaikan kepada mereka. Dan ini sebenarnya kita tidak berbohong, kerana ini adalah realiti, kenyataannya begitu.
Kerana macam saya bilang tadi adalah bisnes kita bukan dalam sisi pelatihan itu. Bisnes kita ini adalah bagaimana caranya bisnes kita ni menjadikan dia seorang businessman. Dengan menyiap alat-alat untuk dia menjadi seorang businessman itu tadi. Intilah panjang soalannya pendek tapi jawapannya panjang. Dan saya dengan senang hatilah, dengan rendah hati, supaya jangan sombong lah ya, dengan senang hati, rendah hati menyatakan bahawa insya-Allah saya merasakan program pelatihan yang selengkap begini cuma ada di Keling. Pelatihan begini dengan fasilitas, didorong fasilitas itu cuma ada di Keling itu tadi, ya. Jadi berbalik tentang kisah yang saya sebutkan tadi lah ya. Jadi sebenarnya kalau kita menceritakan tentang kisah sedih ini, semua orang pasti ada kisah sedih dia lah. Cuma sama ada dikeluarkan ataupun tidak lah. Kalau saya ni kadang-kadang saya keluarkan ceritanya bukan untuk membawa orang itu menangis bersama saya, tidak. Moga-moga kisah saya itu memberikan satu ruang untuk anda semua berfikir bahawa sekiranya orang yang sedaif saya inilah, orang yang selemah saya ni, orang yang diibaratkan waktu kecil tidak beruntung macam saya juga bisa sukses, apatah lagi orang lain ibaratnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus siap untuk bangkit. Jadi ambil satu contoh lah. Saya ingat seorang penyair Inggeris yang bernama Alexander Pope mengatakan ketika sebuah ranting dibengkokkan. Bahasa Indonesia saya benar enggak? Benar ya. Ketika sebuah ranting dibengkokkan, ia akan tumbuh menjadi pohon yang miring. Intinya. Ingat itu ya. Jadi satu kata-kata yang cukup mendalam. Jadi artinya bahawa ketika kita masih sebuah ranting, masih awal begini, ketika kita masih muda, kayak macam Om Cho inilah, Rahmat ini yang masih muda ni tadi, jika kita dibengkokkan pada hal-hal yang negatif, kita akan tumbuh menjadi orang yang negatif di saat kita baru ni tadi ya. Dan negatif ini akan kita wariskan sehingga kita menjadi tua. Kita akan bawa harta negatif ini sampai kepada usia tua kita. Jadi caranya adalah kita harus mulakan impian baru. Ini kisah sukses ni tadi lah. Kita harus mulakan impian baru. Kita harus mimpikan perkara yang berbenar. Berfikir who you are. Berfikir tentang diri kita ni sebenarnya apa yang kita mahukan. Apa yang kita mahu sebenarnya dalam hidup kita. Dan kita merenung peluang-peluang yang kita miliki. Ini yang satu istimewanya di Keling ini, Chow. Jadi peluang-peluang ni kita dah beri, cara kita dah beri, guru kita dah beri, pembimbing kita dah beri, mentor tu anda cari sendiri. Sebenarnya dan waktu untuk kita menikmati kesuksesan itu, insya-Allah kita akan dapat. Tapi kapan waktunya itu rezeki masing-masing. Kadang-kadang ujian orang itu berbeza-beza. Ada kadang-kadang itu jalannya sama lurus, mobilnya terus saja cepat sampainya. Tapi kadang-kadang jalannya sama lurus, tiba-tiba di tengah jalan banyak bocor gitu kan. Dia kena berhenti sebentar. Tapi jangan bila ban tu bocor kita tendang mobil tu celaka. Jangan gitu kan. Sabar, sampai insya-Allah. Sabar sampai insya-Allah. Jadi saya rasa kita banyak saya bicaranya dahaga. Kita ngopi-ngopi lah ya sambil kita break sebentar, kita renung kisah-kisah kita yang dahulu. Moga memberi manfaat kepada teman-teman sekalian insya-Allah ya. Jadi guys ya, tetap bersama dengan kita di program Ngopi Barang bersama dengan Pak Razi ini dan teruslah berjuang insya-Allah, kerana niat kita ini bukan tidak lain tidak bukan sharing semata, adalah mudah-mudahan kita ingin melihat anda menjadi seorang manusia yang bahagia, sukses dunia akhirat insya-Allah. Kita ngopi-ngopi dulu. Tapi sebelum tu jangan lupa jangan lupa like, follow, share, subscribe. Okey. Ngopi guys. Okay. Kalau tidak kelapa buah, tidak buah kelapa madu. Kalau tidak, orang Malaysia panggil puan lah ya. Kalau tidak kerana puan, tidaklah kita ngumpul di sini.
Okey guys, ya kita ketemu lagi setelah kita ngopi-ngopi sebentar tadi, istirahat sambil kita melihat kenangan-kenangan lalu ya, dan semoga orang membicarakan bahawa kenangan lalu ni penting dalam hidup kita ni, mengenangkan kita kembali siapa diri kita, dan moga-moga ini akan memberikan kita satu kekuatan, hiburan untuk kita bangkit kembali ya. Kerana hidup ini kita harus fresh. Jangan kita stres terus kan, walaupun hampir sama tapi maksudnya beda jauh itu, stres dan fresh itu kan. Ini stres mati juga kita kan. Kita harus fresh. Sebab itu yang kenapa program ini saya buatkan satu topik yang santai-santai, supaya moga-moga apabila anda mengikuti program ini anda akan merasa fresh kembali, hilangkan stres itu ya. Jadi ada satu pertanyaan ya. Seringkali kita bertanya kepada diri kita, kerana pertanyaan ini kenapa saya lontarkan, kerana pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan kepada diri kita, kehidupan itu sebenarnya apa? Jadi 80% sebenarnya manusia itu berfikir bahawa hidup ini sebenarnya penuh dengan tekanan, penuh dengan tantangan ya, penuh dengan dugaan, cabaran dan sebagainya. Dan kadang-kala kita merasakan bahawa tidak adil. Kenapa kita ni benar-benar ditekan? Udahlah kita susah, kita ditekan lagi. Jadi hidup ni tidak adil. Jadi kata mereka, sehinggakan kata-kata ini terbitlah daripada pemikiran kita bahawa kehidupan ini penuh dengan orang-orang yang mengambil keuntungan dari dirinya. Ini orang bijak pandai mengatakan begitulah. Jadi kalau kita bercerita begitu, kita harus ingat bahawa kita, saya bicara tentang saya lah ya. Saya pernah miskin, kita juga pernah kaya. Jadi semasa miskin pun saya sentiasa optimis. Satu masa saya bisa akan jadi kaya. Kalau kita rubahkan, saat ini kita gagal ya. Tapi kita harus sentiasa optimis bahawa kegagalan ini sebentar saja, bahawa satu masa nanti kita akan bisa menjadi orang yang sukses. Pemikiran saya pada masa miskin adalah pemikiran di saat kita gagal itu, kita harus ada orang bicara, guru saya bicara begitu, dalam kita down, bisikan-bisikan syaitan ni banyaklah kepada kita kan, merasakan bahawa udahlah kamu enggak bisa lagi. Ini memang banyaklah bisik-bisik yang negatif ini kepada kita lah kan. Saya ngomong bisikan jin, syaitan semua datang kepada kita lah. Tapi kita harus lawan bahawa aku bisa melakukannya ya. Aku bisa melakukan apa yang aku fikir bisa. Apa yang kita merasakan bahawa kita fikir bisa itu, aku bisa melakukan. Kerana sebenarnya kalau kita bicara tentang otak ini, saya mempercayai, meyakininya. Kerana kalau kita melihat di dalam kitab suci Al-Quran, dalam hadis, dalam kelas-kelas motivasi dan sebagainya, ada juga menyebut tentang sebenarnya kekuatan kepada otak. Tidak sadar kita tu cukup kuat. Kalau kita fikir kita tidak bisa, maka tidak bisa lah. Tapi kalau kita lawan dia, ngomong bisa, insya-Allah kita akan bisa. Ya. Jadi intinya begitulah guys. Harapan saya, sebelum saya tanya kepada teman-teman yang ada di sini, mau tanya apa-apa lagi, harapan saya kepada anda semua ni, jangan sesekali merasakan bahawa jalan kita sudah mentok. Jangan sekali merasakan begitu ya. Ingat, kalau kita berfikir begitu, kita adalah tergolong daripada orang-orang yang tidak beriman itu tadi. Ingat, di dalam kitab suci Al-Quran ada mengatakan bahawa yang pertama, Tuhan tidak akan menguji di luar kemampuan manusia itu sendiri. Di saat kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan pasti ada kemudahan. Itu dua kali itu. Dua kali yang Allah katakan di situ. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu tadi. Jadi maksudnya adalah setiap jalan-jalan kesulitan yang kita dapat itu pasti ada kemudahannya. Tetapi kita akan ketemu kemudahan itu kalau kita relax, stres, tenang, redha, sabar. Stres itu tadi, insya-Allah kita akan ketemu. Tapi ingat saya katakan tadi, anda beruntung sebenarnya berada di dalam rumah Keling ini. Anda memiliki mentor-mentor yang banyak, yang positif, yang telah sukses, yang siap membantu anda ni tadi. Tapi mintalah bantuan ilmu, mintalah bantuan bimbingan. Kalau boleh jangan minta bantuan wang lah. Kadang-kadang macam saya bicara tadi, saya takut nanti mereka beri ilmu yang tidak ikhlas nanti ya. Ini bercanda lah ya. Tapi ada yang siap bantu itu, alhamdulillah lah itu tadi ya.
Tapi insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup, ada lagi soalan-soalan yang mau ditanya kepada saya? Iya Pak. Jadi pasti banyak yang pengen tahu lah Pak tentang visi Bapak ke depan lah. Karena dulu pada waktu kita memulai dulu ya, Bapak udah pasang visi bahwa Keling akan menjadi nomor 1 ya, dan itu benar-benar terwujud, bahkan lebih cepat dari estimasi. Kemudian visi Bapak masuk ke era digital, visi Bapak dengan shifting dari era offline ke era online ya. Nah, dan pasti kita pengen tahu lah visi Bapak ke depan ini seperti apa, karena kita insya Allah kita akan follow direction Pak. Oh gitu ya, insya Allah. Untuk menjadi guidance lah buat kita, buat semua member Keling lah, insya Allah. Okey lah, saya curhat apa yang tersirat lah ya. Apa yang tersirat dalam hati saya, benak saya. Saya rasa mungkin anda pernah mendengar di dalam talk saya semasa Recognition ataupun program-program lain, saya mengatakan bahawa insya-Allah Keling akan hidup 1000 tahun lagi. InsyaAllah, saya katakan begitu kan. Tetapi sesuatu yang kita lafazkan, kita lafazkan itu adalah doa. Dan kita harus iringi dengan tindakan. Kita harus iringi dengan persiapan. Sebab itulah misi dan visi saya itu tadi, yang besar itu tadi adalah saya ingin menjadikan Keling ini sebuah rumah yang bisa didiami oleh banyak orang sampai kapan-kapan. Satu ketika nanti apabila contohnya kita sudah nggak ada lagi, bisa ditempati oleh warisan kita dan sebagainya. Dan saya juga mengatakan kalau visi dan misi saya salah satu yang terbesar juga adalah yang mungkin saya belum jalankan lagi adalah bagaimana caranya kita menaklukkan pasar internasional dengan program-program kita ini tadi. Tapi sementara itu kita persiapkan senjata kita agar lebih tajam, lebih mantap, lebih kuat lagi. Di saat itu baru kita mula menyerang itu tadilah ya. Kerana anda guys ya, cuba anda ingat kembali ya. Di saat apabila benar-benar kita 100% offline, kita sampai ke satu tahap kita mentok omset kita ya, kita mentok kan. Banyak yang sudah tidak sabar, sudah tidak tahan, yang menderita dan sebagainya, mereka berhijrah ke tempat-tempat baru, rumah baru dan sebagainya. Saya tidak pernah menyalahkan mereka, kerana ini adalah pilihan mereka. Tetapi kepada mereka yang tetap kekal bersama dengan kita ni, itu ada tanggungjawab saya bagaimana caranya memberikan satu harapan baru. Bukan setakat harapan saja, tetapi harapan yang benar-benar telah menjadi kenyataan. Maka disebabkan kita memfollow demand di era sekarang ni dengan era online, maka kita melakukan program-program, akhirnya kita kembali kepada zaman kegemilangan kita itu tadilah. Ya, jadi bila sampai ke tahap sekarang ini, mungkin anda merasakan mau kemana lagi selepas ini ya. Mungkin sekarang ini mungkin dah sampai ke tahap ini dia sudah stagnan. Sebenarnya guys, sabar guys. Sabar. Kita memiliki 2-3 program yang belum saya umumkan lagi. Saya faham bahawa salah satu kekuatan dalam dunia era digital ini adalah bagaimana kita menjaga customer base kita ni tadi. Jadi tunggu waktunya kita akan lancarkan satu lagi program. Ini masih menjadi rahsia. Kalau rahsia saya nggak boleh umum di sini. Ni nanti, tapi rahsia ini nggak lama. Kalau dah lengkap, program dah jadi, rahsia ini akan menjadi satu tindakan. Ini kita menyiapkan satu program. Bagaimana caranya kita akan membantu anda memberi satu servis kepada customer kita ni tadi. Jadi kerja anda lepas ini akan lebih mudah lagi. Dan saya rasa insya-Allah dan mungkin tidak pernah dilakukan oleh mana-mana perusahaan sama ada dalam dunia networking, direct selling, multi-level dan sebagainya, tidak pernah melakukan, tetapi kita dalam program melakukannya. Saya tidak boleh umumkan sekarang ini kerana kita sedang menyiapkan satu aplikasi. Apabila aplikasi ini siap nanti, insya-Allah anda akan melihat betapa mudahnya berbisnes di Keling ini, betapa mudahnya insya-Allah mendapat satu penghasilan yang mungkin 1 kali lipat, 2 kali lipat daripada apa yang anda dapat sekarang ini. Tapi yang paling penting, teruskan usaha anda sekarang. Mana anda lakukan, teruskan. Kalau boleh dipertingkatkan lagi semangat anda. Anda punya desire itu tadi. Kuatkan lagi hati anda. Jangan ragu. Ingat kata-kata saya ya. Keraguan ini adalah seumpama karat yang melekat pada mata pisau. Walaupun daging yang lembut, dia tidak akan bisa memotong daging itu. Ini penyakit ragu. Jadi tolong jangan ragu. Yakin. Dan keyakinan ini walaupun pisau tumpur, tapi kalau dengan yakin, daging yang keras pun bisa dipotong oleh pisau tumpur itu. Jadi beda antara yakin dan ragu itu. Jadi harus
teruskan keyakinan anda. Yakinlah bersama dengan Keling ini, yakinlah bersama dengan leader-leader anda yang sedang berjuang, yang sedang membantu saya merangka program-program yang mungkin kita akan share kepada anda. Tapi intinya insya-Allah dalam 2-3 tahun ke depan ini, tidak lama guys, 2-3 tahun lagi, 2-3 tahun ke depan ini anda akan melihat satu perubahan baru insya-Allah. Dalam kita ngomong tentang VC 2 pula. Ini VC 1 gelombang yang pertama dah lepas ya. Ini sekarang gelombang pertama online dah jalan. Sekarang kita pergi pada gelombang kedua online ini. Anda akan lihat insya-Allah apa yang kita lakukan ini. Jadi okey guys, saya rasa cukup sampai setakat ini. VC Online 2.0 Pak. VC Online 2.0. Ini VC Online 2.0 ni tadi ya. Jadi guys, sampai cukup setakat ini insya-Allah. Jangan lupa untuk terus mengikuti program ini, kerana dalam program ini saya akan sharing tentang perkara-perkara yang mungkin terbaru yang akan kita laksanakan kelak, yang bermanfaat kepada anda insya-Allah guys ya. Jadi jangan lupa share, subscribe, like, lagi apa lagi? Dan komen. Like, komen. Share, Okay guys, sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Ingat ya, stay safe, stay healthy dan pastikan social distancing itu tetap kita amalkan dalam new normal ini. Okey, sampai ketemu lagi. Bye. Inspirasi, inspirasi, mari kita bersatu.